Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Fajar. Mas Fajar. Oke, halo Rizky ya. Rizka, halo Rizka. Gimana kabarnya Rizka? Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita sembari menunggu Teh Lady. Selamat pagi Eti Saraswati. Oke, semuanya pada semangat ya. Sudah pada sahur kan?
Halo, selamat pagi Mas Ilham. Oke teman-teman, sembari nanti menunggu kalau dipersiapkan ada pertanyaan ataupun seputar dunia pernikahan, kita bahas dan kita kulik dengan Teh Lady. Kita mulai jam 10 untuk ini. Kita mengisi minggu produktif kita. Oke. Wih, tinggal siapa? Wah, masih Mas Fajar. Mas Fajar ini setia menemani. Halo Mas Faisal, Mas Faisal, gimana kabarnya Mas Faisal? Mas Faisal ini teman saya waktu. Halo Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman, pokoknya pagi ini harus semangat sembari menunggu dan menunggu jam 10 tepat untuk kita berdiskusi mengisi minggu produktif kita. Oke, Mas Rian, selamat pagi Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan lama ini Mas Rian Rizky. Dan teman-teman bisa untuk mempersiapkan pertanyaannya ketika nanti ada sesi diskusi. Teman-teman bisa untuk langsung sharing seperti itu, tidak usah canggung-canggung dan gak usah malu-malu. Oke, selamat pagi Mbak Biladin, istri saya. Tinggal beberapa menit lagi, 6 menit lagi kita akan mempersiapkan ataupun kita buka konseling pernikahan pada pagi hari ini.
Oke, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Asmia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu teman-teman semuanya dalam lindungan Allah. Oke, oke, yang ditunggu kita sudah datang. Ada Teh Lady. 5 menit lagi kita akan sebentar saya tambahkan teh. Teman-teman di sini atas terselenggaranya dengan High Counselor dan Lady Farhana. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Lady. Waalaikumsalam. Ini kedengeran ya suaranya, Mas? Sangat kedengeran, Teh. Sangat kedengeran, lancar sekali. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kita mulai 4 menit lagi ya, Teh. Sembari menunggu Siap, teman-teman siap. ini bergabung. Gimana kabarnya, Ya, Teh? siap. Alhamdulillah, menggembirakan. Gimana pengantin baru ini? Alhamdulillah, baik, Teh. Alhamdulillah. Sekarang di Jogja ya, Mas ya? Masih di Jogja? Ya, sekarang masih LDM, Teh. Saya di Jogja, istri di Cilacap. Wah, Debela kesepian dong ya. Iya, Teh, ini, Teh. Nah, oke. Teman-teman, sembari kita mempersiapkan, ini ada High Counselor dan kelas Lady Farhana. Ini bisa tersenggara karena dua platform tersebut. Ada High Counselor, itu adalah salah satu platform untuk layanan konsultasi, dan kelas Lady Farhana juga sama, berkaitan dengan konsultasi, berkaitan dengan pernikahan, dan seperti itu. Teman-teman pokoknya nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah ragu-ragu untuk mendiskusikan pernikahan seperti itu. Karena dulu saya juga berburu masa-masa galau ya, Taya. Iya, Masa galau. masa jomblo, masa galau. Oke, ada beberapa yang sudah bergabung. 3 menit lagi nanti kita akan mulai mengenai pembahasan kesehatan mental pernikahan, karena pernikahan ini adalah salah satu ibadah terpanjang seperti itu. Jadi ilmunya juga harus Itu betul. ada, ya kan, Teh ya. Nggak hanya sekedar ganti status menikah, tidak, tapi harus ada ilmu, karena ibadah terpanjang kalau menurut kami sebagai orang Islam, dan mungkin agama yang lain juga seperti itu, sebagai bentuk ibadah. Di 2 menit lagi nanti kita akan buka. Almira, gimana kabarnya, Teh? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua, Mas Sofian. Makin imut? Iya, alhamdulillah. Semoga segera diberikan momongan juga nih, Mas Sofian. Amin, 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 ya Allah. Juga Pulang ke tapi Cilacap juga suka. biasanya ini, Teh, tiap minggu, jadi harus balik Oh, iyalah charger, Teh. kesepian istrinya. Charger. Betul. Ternyata udah beda kalau udah menikah itu ternyata. Iya, emang prioritasnya juga jadi beda. Benar, benar sekali. Kan baru percaya ketika sudah menjalani. Menjalani. Tapi dulu tambah ilmunya, nambah cari ilmunya, jadi nggak kaget-kaget banget. Tapi ternyata apa yang Iya, disampaikan benar-benar kenyataan kalau sudah menjalani. iya, pasti gitu, Mas. Dulu kayak enggak, oh harus gini, harus gini. Tapi kalau udah nikah, prioritas yang lain udah harus. Iya, betul. Jadi lupa yang lainnya, Mas ya. Fokusnya istri-istri ya. Bener, Teh, bener. Hmm. Untung dulu ini sering konsultasi sama Teteh. Jadi nggak kan. Aduh. Oke, ini sudah jam 10, Teh. Kita buka saja. Siap-siap. Nanti teman-teman bisa bergabung. Ini sudah 11 yang bergabung. Kemarin antusiasnya sangat banyak sekali. Teman-teman bertanya, wah, IG live ya, Mas ya? Iya, biasanya kan ini jarang-jarang kan.
kita bisa berkesempatan dengan Teledi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk teman-teman semuanya yang bisa bergabung di kegiatan kali ini, saya namakan konseling pernikahan, yaitu berkaitan nanti membahas mengenai kesehatan mental menghadapi pernikahan seperti itu. Pagi ini kita akan bersama Teledi, yaitu Teledi seorang psikolog, dan beliau adalah senior saya yang ibaratnya mengkader saya dulu seperti itu di Jogja. Beliau ini seorang penulis buku, seorang psikolog, sudah melahirkan 3 buku juga, kelahiran 93, sudah 28 Agustus 93, dan beliau ini sangat bionya sangat lengkap sekali, seorang dulu aktivis, terus sekarang seorang ibu juga, dan sekarang tetap mengisi di berbagai kajian-kajian mengenai persiapan pernikahan seperti itu. Nah, menariknya seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pernikahan itu suatu ibadah yang itu tadi, ibadah yang panjang, terus perjalanan yang harus dengan ilmu, harus terus dengan belajar seperti itu. Nah, kita kaitkan korelasinya dengan kesehatan mental. Apakah dengan menikah itu orang akan menjadi sehat mentalnya, apakah akan semakin memburuk, dan bagaimana menghadapi kesehatan mental, menghadapi pernikahan. Karena banyak hal kan Teh, banyak hal kasus yang mungkin Teteh sudah konseli yang hadapi, ataupun beberapa kali saya berkaitan dengan konseli-konseli yang berkaitan dengan nikah. Nah, itu nanti mari kita bedah Teh itu. Nanti pemaparan dari Teledi dan dari teman-teman yang akan bergabung nanti bisa untuk langsung di chat seperti itu, menanyakan. Oke Teh, langsung saja kita buka kegiatan pada hari ini, dan waktunya saya berikan kepada Teledi untuk memantik, nanti interaktif saja agar lebih menarik seperti itu. Waktunya mungkin berapa menit Teh? 15 menit aja lah. Nanti insya Allah kita lebih banyak interaktif nanti insya Allah. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih Mas Sofyan atas kesempatannya, juga dari High Counselor. Waduh, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan tambah sukses juga, Insya Allah. Oke, Insya Allah kita, iya Insya Allah ya. Dan harus perbanyak ya forum-forum ya konseling seperti ini, karena ini penting sekali untuk teman-teman, entah itu nanti soal kehidupan pernikahan, perencanaan masa depan, perencanaan keuangan, dan nanti Insya Allah akan banyak juga ya pembicara lainnya Insya Allah. Nah, di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental untuk mempersiapkan pernikahan. Karena memang gini, dalam usia dewasa awal, kita ini kan usia dewasa awal ya, menghadapi pernikahan itu sekitar usia dewasa awal, itu sekitar usia 20 sampai usia 35 tahun lah gitu ya. Dan ini adalah masa-masa kita sedang mempersiapkan pernikahan. Kita sedang fokus pernikahan. Kenapa? Karena gini, di masa-masa kita dewasa awal pertama ya, sekitar usia 20, 21 tahun gitu ya, 23 tahun, itu kita ibaratnya sudah cukup puas. Nah, gitu. Sudah cukup puas dengan berbagai aktivitas, organisasi, pertemanan, persahabatan gitu ya. Ibaratnya lika-liku kehidupan gitu ya, lika-liku kehidupan yang kita jalani bersama sahabat kita dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada satu saat kita itu ternyata membutuhkan hal yang lebih. Membutuhkan hal yang lebih dalam arti privacy kita ketika misalkan berhubungan secara intim dengan pasangan kita, ada teman curhat yang bisa belak-belakan, kita nggak ada ditutup-tutupi satu hal apapun gitu. Nah, kita ada satu posisi yang membutuhkan hal itu. Nah, makanya itulah di usia itulah kita pada saat itu membutuhkan yang namanya pernikahan. Makanya kenapa ya ketika misalkan usia-usia jelang 25 tahun gitu ya ke atas dan sebagainya, nah kita merasa gelisah, merasa khawatir, merasa cemas, saya belum nikah, saya
ternyata kesepian, saya membutuhkan teman gitu ya. Nah, makanya ini berhubungan dengan kesehatan mental nih, Mas Sofian. Berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi kan ketika kita berbicara tentang kesehatan mental itu di mana kita ini merasa tenang, merasa tentram, merasa nyaman dengan kehidupan kita. Nah, gitu ya. Tapi sekali lagi ketika kita berada dalam posisi kritis gitu ya, posisi kritis dalam arti kita dalam masa kesendirian, ada masa-masanya kita merasa gelisah, cemas, khawatir gitu dan sebagainya. Nah, makanya untuk kita mengatasi hal itu, kecemasan tadi, kegalauan dan sebagainya, maka coba cari solusi apa yang kita butuhkan. Nah, barangkali teman-teman ketika dalam posisi seperti itu membutuhkan pernikahan. Nah, gitu ya, membutuhkan pernikahan supaya apa? Supaya kan ini ya, salah satu tujuan pernikahan itu untuk kita merasa tentram kan? Merasa tentram bersama pasangan kita. Nah, merasa tentram bersama pasangan kita, merasakan sakinah mawaddah warohmah, gitu ya, merasa keberkahan, lalu mendapatkan keturunan, gitu ya. Kan itu salah satu tujuan pernikahan. Nah, harapannya dengan kita menikah gitu ya, dengan kita menikah, kesehatan mental kita bisa bisa terobati lah ya dengan pernikahan itu, dengan kita punya teman hidup, teman curhat gitu ya, teman berbagi keluh kesah, ibaratnya orang yang bisa menemani kita dari nol, yang ibaratnya telur ceplok itu bisa dibagi dua gitu. Makan itu kan gitu ya, pokoknya kehidupan pernikahan itu seperti itu ya. Nah, tapi yang jadi persoalan gini, ketika misalnya kita berbicara tentang pernikahan yang sedemikian rupa harus bahagia, tenang, tentram dan sebagainya, tapi kan ada posisi orang itu ketika sudah menikah itu justru dia malah kesehatan mentalnya malah semakin buruk. Dalam arti dia malah makin stres, mikirin keluarga, mikirin anak, mikirin ribut sama mertua, misalkan dan sebagainya gitu ya, persoalan-persoalan yang lainnya. Nah, makanya gitu ya, inilah yang harus kita persiapkan gitu ya, yang harus kita fokuskan sebelum kita melangkah serius ke hal yang lebih serius, yaitu melalui hubungan pernikahan. Kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita tahu medan juang kita tuh seperti apa. Kita tahu gitu ya, ke depannya kita akan menjalani hal apa. Nah, bahkan ya hal yang ngeri nih Mas Sofian. Hal yang mengerikan di tahun 2020, itu kasus perceraian itu sekitar 470.000 kasus. Dan itu 2 kali lipat dari tahun 2010 yang itu sekitar 200.000 sekian. Artinya di tahun 2020 ini gitu ya, di 2020 kemarin itu sekitar 1 jam itu ada 50 kali perceraian. Bayangkan. Dan itu memang salah satunya ya di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu terbesar, karenanya itu, gitu ya, karena bisa jadi karena ketika kita tidak menjalani hubungan pernikahan tanpa ilmu, tanpa bagaimana memahami satu sama lain pasangan, nggak tahu bagaimana cara mengelola keuangan dan sebagainya, hal terkecil saja itu bisa jadi bahan pertengkaran dan pernikahan. Nah, belum lagi ya, itu baru masalah rumah tangga ya, kita. Belum lagi masalah sama kakak ipar, sama ibu mertua, sama bapak mertua gitu ya, dan sebagainya. Nah, makanya sekali lagi hal yang paling penting gitu ya, untuk kita bisa tetap bahagia nanti ke depannya menjalani pernikahan gitu ya, kita bisa tetap dalam kesehatan mental yang baik menjalani pernikahan, itu harus dengan ilmunya. Supaya apa? Supaya kita tahu medan juang kita. Contohnya gini lah, sederhananya kalau kita bulan Ramadan sekarang, itu kan kita biasa kita biasa misalkan menghatamkan Quran 1 juz misalkan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tuh kan gini ya, lihat dulu ini berapa halaman lagi kan gitu ya. Jadi kita nyontek dulu ke halaman berikutnya. Oh ya, ternyata ada sekian lagi. Oh ya, akhirnya kita bisa bagi asar misalkan maghrib. Nah gitu. Nah, ibaratnya gitu, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita tahu bisa ibaratnya menerka-nerka. Kira-kira apa yang mau kita jalani ke depan, apa yang akan kita hadapi, apa yang mau kita jalani, supaya apa? Supaya sekali lagi pernikahan kita sesuai dengan tujuannya. Apa itu? Sakinah, mawaddah, warohmah, merasa tenang, merasa tentram bersama pasangan kita, semakin tambah kebaikan kan itu ya. Salah satu tujuan pernikahan itu kan bertambah keberkahan.
bertambahnya berkah. Berkah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Nah, kira-kira dengan pernikahan itu kita bertambah kebaikannya enggak? Nah, itu kan jadi pertanyaan kita ya. Nah, bahkan kemarin saya, ada pernyataan dari salah satu peserta itu, ketika saya yang isi salah satu forum itu, ada yang dia itu mengatakan gini, Mbak, benar nggak sih setelah menikah itu justru sholat itu malah jadi bolong-bolong, malah justru ibadah itu semakin menurun. Wah, karena nah ini yang jadi persoalan tuh kan, wah ini yang harus jadi persoalan, kok bisa ketika setelah menikah itu jadi males, jadi ibadah menurun, jadi prestasi kurang, jadi males gerak dan sebagainya. Ini kan jadi persoalan, kenapa ini pernikahannya seperti ini gitu ya. Nah gitu, makanya sekali lagi ketika kita menjalani pernikahan ini gitu ya, harusnya bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah ketenangan, bertambah-tambah prestasi kita, bertambah-tambah produktivitas kita, supaya kita bisa menjalani pernikahan ini dengan kebahagiaan. Oke, mungkin itu Mas Sofyan sebagai awal mula ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol aja. Menarik sekali memang Teh yang Teteh sampaikan seperti itu. Karena pernikahan ini ada berbagai kompleks bahwa menikah itu bukan aku dengan kamu aja, tapi antara aku, kamu dan keluarga besar seperti itu. Nah, itu betul. Seringkali terlupakan seperti itu. Nah, juga sering juga beberapa kali ada yang bertanya berkaitan dengan ini menurut Teteh itu pandangannya seperti apa? Bahwa ada paradigma bahwa kok kamu kan masih 24 nih, kamu masih panjang jalan ceritanya. Nikah itu bukan hanya soal ibaratnya kebutuhan biologis, kebutuhan seperti itu, enggak. Nah, padahal paradigma hal itu kenapa masih sering orang menganggap bahwa mending ya udahlah, normalnya kalian pacaran dulu daripada menikah gitu. Padahal ya memang konteksnya dulu saya juga menanyakan bab itu ya, karena saya termasuk orang yang dulu tidak suka untuk hal pacaran gitu. Lebih suka ya udah kalau ya yuk nikah itu. Nah, kalau dari Teteh sendiri, bab untuk itu kan sandungan terbesar biasanya ya. Menurut saya itu sandungan terbesar berkaitan dengan mental, bahwa orang tua seringkali tidak memahami masa-masa dewasa awal itu secara bukan hanya fisik, secara hormon, secara itu kan kaitannya sangat erat, bahwa itu sudah harus ada pelampiasannya lah gitu. Kata lain penggantinya lah ibaratnya. Betul. Nah, itu gimana Teh? Untuk itu kan sandungan awal utamanya, teman-teman biasanya kalau di wanita adalah kalau kamu udah nikah, kamu nggak akan bisa produktif dan lain-lain kayak gitu. Untuk sandungan laki-laki biasanya, loh, kamu nguripi anak wong dengan apa gitu. Kamu dengan itu seringkali ya Teh. Seringkali bab-bab itu masih di masyarakat umumnya ataupun paradigma yang lebih parah. Biasanya adalah dikategorikan, kamu mesti kecelakaan ya. Kayak gitu gimana Teh? Ya. Jadi gini, kalau saya ya ada paradigma keliru dari masyarakat sekarang. Memang wajar karena sekarang ini kan masyarakat berada di era industri. Era industri dalam arti kan sekarang ini masa-masanya orang untuk dituntut bekerja, punya penghasilan gitu ya, dituntut harus mapan dulu sebelum menikah gitu ya. Bahkan kan gitu ya, jangan dulu nikah kalau sebelum mapan misalkan gitu ya. Ada juga yang misalkan yang perempuan yang memilih laki-laki yang mapan dulu kan, seperti itu ya, itu pilihan kembali lagi. Nah, tapi yang harus jadi garis bawahi menurut saya gini, selain tadi yang sudah saya sampaikan ya, tadi Mas Sofyan juga sudah menyampaikan bahwa ketika di dewasa awal itu kita menikah itu sudah menjadi kebutuhan kita, dan kita harus menyadari juga bahwa pernikahan juga itu adalah bagian dari perencanaan masa depan kita. Nah, gitu ya. Jadi dengan menikah gitu ya, kita coba membangun dengan pasangan kita apa yang mau kita bangun ke depannya. Nah, gitu ya. Jadi bukan justru malah jadi penghalang kita, bukan menjadi benteng. Pernikahan itu bukan menjadi alasan kita untuk berhenti apa yang sudah kita capai sebelumnya. Nah, justru dengan menikah gitu ya,
kita kan akan menaikkan gitu, akan menaikkan kapasitas kita, akan menaikkan, contohnya gini, Mas Sofyan pasti setelah menikah kan akan memikirkan ya, wah nanti tinggal di mana, kalau punya anak nanti seperti apa, nanti berarti penghasilan harus bertambah lagi, oh berarti nanti saya harus menyiapkan misalkan apa namanya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, dari mulai hal terkecil, misalkan kulkasnya, karpetnya, dan sebagainya, kan misalkan sebelum rumah ya, karpetnya, kursinya, kan seperti itu ya. Akhirnya apa? Mas Sofian kan berusaha untuk menaikkan kapasitas, betul? Menaikkan konektivitas dengan orang lain. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah produktivitasnya, bertambah kualitasnya, bertambah penghasilannya, bertambah lagi pengetahuannya, gitu kan? Supaya apa? Supaya memperlebar. Nah, itulah bagian yang saya sampaikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mohon maaf, pernikahan adalah bagian dari proses masa depan kita untuk kita untuk meng-up kapasitas kita, untuk meng-up segala yang kita ingin dapatkan dan ingin kita capai. Contohnya gini lah, contohnya gini, kalau misalkan kita dikejar anjing gitu ya, mohon maaf, kita ketemu anjing galak, itu kan kita bukannya kita senyum-senyum sama anjingnya, tapi kan kita langsung mengerahkan segala daya upaya kita untuk apa? Untuk lari kan, lari sedemikian rupa meskipun kaki kita sakit. Nah gitu. Nah begitu pun dalam pernikahan dengan ibaratnya dengan kepepet sana kepepet sini, harus punya kebutuhan ini kebutuhan itu dan sebagainya, kita cari cara, oh iya saya harus ikut kelas finansial, oh iya saya harus ikut kelas parenting misalkan gitu ya, ketika kebutuhannya parenting, oh iya saya harus ikut kelas ini dan sebagainya. Nah gitu. Nah itulah salah satunya yang harus kita pikirkan, kenapa kita ibaratnya harus serius memikirkan pernikahan adalah sekali lagi karena pernikahan itu adalah bagian dari perencanaan masa depan. Ketika misalkan ada ucapan ABC dan sebagainya dari orang-orang sekitar kita, ya sudah kita jalani saja gitu. Apa yang kita jalani, kita kan bukan diatur oleh orang lain, tapi kita mengatur diri sendiri. Jadi kita harus pilih apa yang sudah kita pilih, gitu ya, bukan yang orang lain pilih. Karena apa? Karena kita yang menjalaninya, bukan orang lain kan gitu. Jadi senyamannya kita aja gitu. Oke, sangat sepakat sekali memang Teh. Karena apa ya? Memang beda sih sebelumnya. Sekali lagi, saya kan pengalaman diri saya sendiri ya Teh. Maksudnya daripada orang lain kan terlalu jauh kan. Kalau saya memang betul. Setelah dulu kan sering kontak dengan Teteh kan, apalagi beberapa kali juga ikut kelas Teteh kan. Saya rasa memang iya enggak, apa enggak. Tapi ternyata ketika seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau sudah menikah itu ada beberapa iya ada ini kita harus konsennya ke sana. Harus memikirkan yang hal lain kayak gitu. Harus memikirkan berkaitan dengan beberapa tahun lagi harus ngapain gitu. Ada tujuan yang pasti. Kalau waktu itu dia, betul. Kalau mahasiswa saya udah bisa hidup, saya bisa penting kongko biasa, yang penting kongko besok lagi kan kayak gitu. Kalau zaman masih aktif kan. Nah, ketika sudah, saya rasa juga berkaitan dengan tadi 20, menurut saya memang ke 25-an kayak gitu, itu memang faktor-faktor yang saya rasa pas. Dan saya rasa mungkin nggak ada pernikahan yang tidak tanpa berjuang ya Teh ya. Maksudnya nggak ada orang yang hidup langsung enak kayak gitu. Jadi mungkin itu juga yang harus gimana ya. Kita tidak bisa memaksakan perspektif orang lain ya Teh. Saya sepakat bahwa kita tidak bisa memaksa perspektif orang lain. Hanya saja memang menurut saya dengan dengan menambah ilmu, dengan menambah keilmu rumah tangga itu harus ditambah. Karena kalau enggak itu emang gersang gitu ya. Ini beda, maksudnya rasanya itu tuh beda. Terus dan menikah itu ada dua sisi memikir ya gitu ya. Kalau sendiri kan pusing-pusing sendiri, tapi kalau romantisnya kita ini saling mendukung kayak gitu, saling mensupport kayak gitu. Kalau saya memang sepakat sih Teh yang disampaikan berkaitan dengan selain berkaitan dengan hal biologis ya, itu mungkin kita tidak bisa memungkiri bahwa hal itu memang qadarullah, bahwa ada secara kebutuhan manusia, secara aktualisasi manusia kan juga harus terpenuhi rasa cinta sebelum dia bisa di puncak aktualisasi diri ya itu. Nah, kalau ini Teh, kalau juga sembari ini paradigma keburu-buru
dari Teteh gimana? Kan ketika mayoritas kita mungkin kan bisa jadi teman lingkup circle-nya sudah menikah, terus dia belum. Katakanlah contoh, maksudnya itu kita studi kasusnya. Nah, untuk dari itu kan secara mental juga, oh kok teman-teman sudah, saya belum ya itu. Nah, untuk biar dia mengklikkan keputusan dia untuk menikah tidak hanya faktor itu gimana Teh? Standar, maksudnya bukan standar sih, langkahnya mungkin lebih tepat. Iya, oke. Nah, jadi gini, kalau dalam Islam, Mas Sofyan, ukuran kita untuk menikah itu bukan cepet-cepetan ya. Misalkan, oh kamu udah nikah, saya belum. Misalkan usia, atau misalkan nikah muda. Misalkan ada kan ya, yang nikah muda ya. Misalkan artis-artis, selebgram dan sebagainya gitu yang nikah muda. Wah ternyata mereka bisa membangun cinta yang begitu romantis dan sebagainya. Misalkan seperti itu ya. Akhirnya kita jadi terburu-buru pengen nikah juga gitu. Nah, ukurannya bukan gitu dalam Islam. Jadi kan dalam sebuah hadis itu kan dikatakan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, fa'il lam yastati' fa ilaihi bisyam. Nah, jadi apa namanya? Yang ma'syarus sabab, wahai para pemuda, ukuran untuk menikah ketika misalkan kalian itu sudah apa? Ketika kalian sudah siap dan sudah mampu. Nah, maka menikahlah. Kalau misalkan kalian belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah karena puasa itu sebagai benteng buat kalian. Nah, gitu ya. Tadi ya faktor biologis tadi bisa jadi karena syahwatnya nggak bisa terpenuhi dan sebagainya. Makanya dengan menikah tadi. Nah, makanya sekali lagi yang menjadi fokus utama dalam Islam adalah tadi ketika kita siap dan juga ketika kita sudah mampu. Mampu itu dalam hal apa? Nah, misalkan contohnya dari segi fisik ya, seseorang sudah harus wajib menikah ketika dia itu sudah mampu dan sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan dia tidak bisa menahan syahwatnya. Nah, gitu ya. Lalu ketika dia sunnah, dia sudah mampu dan mau menikah tapi syahwatnya masih bisa terjaga. Nah, kalau haram, hukumnya haram adalah ketika dia sudah mau menikah tapi dia meniatkan diri untuk mendolimi pasangannya. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Nah, makanya sekali lagi ukuran menikah dalam Islam itu adalah siap itu kan macam-macam ya, entah itu siap secara mental, secara fisik, secara finansial penting nggak? Penting banget, penting banget. Itu bukan berarti gini, bukan berarti wah itu mata duitan, nggak gitu ya, nggak gitu, karena memang salah satu yang menjadi kewajiban seorang suami itu kan bisa menafkahi istri. Salah satu syaratnya ya, bisa menafkahi istri. Jadi penting finansial itu, dan jangan sampai kita juga hanya sebatas ibaratnya kebutuhan finansial ini hanya sebatas untuk 1 hari 2 hari saja, enggak. Makanya penting untuk gimana sih kita mengelola keuangan gitu ya. Bagaimana merencanakan masa depan, gimana sih spot-spot keuangan mau dikemanakan dan sebagainya. Nah, itu kan pembahasannya banyak banget gitu ya, soal mempersiapkan pernikahan. Lalu misalkan contohnya persiapan mental. Persiapan mental seperti apa sih yang harus kita lakukan? Misalkan kan soal tanggung jawab, itu kan mental ya, tanggung jawab, keberanian memilih pasangan, keberanian memutuskan siapa yang mau kita nikah, itu kan bagian dari mental. Kan ada orang tuh ya gini, misalkan dia itu mau menikah tapi nggak ada mental untuk melamar seseorang, apalagi untuk ketemu calon mertuanya gitu ya. Nah, itu kan bagian dari mental. Nah, itu juga penting gitu ya. Lalu agama dan akhlak, jelas itu yang paling utama, mempersiapkan agama dan akhlak. Makanya jangan sampai sekali lagi ada istilah setelah menikah justru malah ibadah kita semakin berkurang gitu ya. Nah, tapi bagaimana sih kita nanti ke depannya memilih pasangan itu ketika kita sudah mempersiapkan diri gitu ya, kita sudah ibaratnya sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah kita, akhlak kita terjaga dan sebagainya, maka kita akan mempunyai standar sendiri ketika memilih pasangan kita. Jadi kan kita contohnya gini, ketika kita terbiasa sholat 5 waktu, lalu pasangan kita misalkan ternyata ketahuan bukan nggak suka sholat, berarti kan itu udah bukan kriteria kita. Nah, gitu. Jadi sebenarnya cerminan standar diri kita, pasangan kita itu sebenarnya diri kita. Ah, gitu. Betul. Contohnya gini, ini mohon maaf ya, ini contoh aja. Saya itu ada dalam lingkungan keluarga yang tidak merokok. Maka salah satu yang menjadi kriteria saya adalah
pasangan saya itu harus tidak yang merokok. Contohnya gitu, itu contoh aja. Jadi itu sudah secara otomatis ketika misalkan cerminan diri saya seperti itu, maka pasangan saya harus seperti itu. Nah, gitu. Oke, Gitu Mas Sofian. sangat ini ya, sangat memang kompleks sebenarnya bab pernikahan itu ya. Sangat kompleks dan sangat menarik ketika dibahas ya itu ya. Dan itu memang harus sangat penting untuk dipersiapkan seperti itu. Betul. Dan itu tadi sangat menarik berkaitan dengan beberapa hal mengenai kesiapan hidup, kesiapan suasana saat hidup berumah tangga. Nah, itu dan ada yang menarik, mungkin ada yang juga ini apa ya, masuk dalam alam bawah sadar ketika ada filmnya B.J. Habibie kalau nggak salah. Yang terpenting adalah satu visi. Gitu. Nah, kalau menurut Teteh, faktor sevisi itu perspektifnya gimana? Maksudnya perspektif visi ini adalah apa, visi ke depan ataukah visi yang bisa dibicarakan antara kedua belah pihak, atau visi yang seperti apa yang ini visi yang klik ketika menjadi seorang keluarga gitu. Ya. Jadi soal visi, memang visi kita ke hidup gitu ya, pandangan hidup kita ke depan itu kan memang ditentukan oleh visi kita. Jadi gini, ketika kita menentukan satu tujuan, kita kan akan jelas tujuannya mau kemana, betul ya? Dan itu akan nanti perintilannya gitu ya, perintilannya nanti akan keluar pedoman-pedoman gitu ya, pedoman-pedoman hidup apa saja yang mau kita ambil untuk mencapai visi itu. Nah gitu. Dan apakah visi bisa dibicarakan? Bisa, sangat bisa, sangat bisa. Nah, maka sebenarnya visi untuk pernikahan, jangan sampai gini, pernikahan, saya tuh selalu menyampaikan gini, ketika kita berbicara tentang pernikahan, jangan sampai niat kita itu hanya niat keduniaan. Tapi visi kita itu harus akhirat. Kenapa? Ginilah contohnya gini. Misalkan Mas Sofian tuh pengen Debela ya sebagai istri itu seperti ini, misalkan ya, atau misalnya gini lah, biasanya kan yang suka pengen diperhatiin tuh perempuan ya, misalkan Debela itu pengen Mas Sofian itu menjadi orang yang memperhatikan, menyayangi, misalkan gitu ya. Sedangkan Mas Sofian misalkan hidup di lingkungan keluarga yang itu misalkan saudara-saudaranya laki-laki semua yang ibaratnya tidak terbiasa dengan bahasa cinta yang mengungkapkan, menyampaikan seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Debela gitu ya, ibaratnya sebagai istri, terus mendominankan perasaan gitu ya, misalkan, sampai dipendam di hati dan sebagainya, itu kan akan lebih banyak merusak rumah tangga gitu ya. Jadi ibaratnya Debela banyak sakit hatinya dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika kita mentujuankannya kepada Allah gitu ya, kepada Allah, maka yang harus dilakukan Debela apa? Misalkan mengingatkan, Mas, saya tuh pengen diperhatikan, misalkan, Mas, ini bagian dari ibadah loh ketika misalkan Mas Sofian itu menyayangi saya. Nah itu, jadi orientasinya akhirat. Itulah bagian dari kenapa harus visi seperti itu. Contohnya kan ketika misalkan, contoh lainnya, ketika misalkan pasangan kita mengecewakan. Tapi kita tahu, oh iya, Mas Sofian itu adalah manusia biasa yang pasti melakukan kesalahan yang mungkin satu waktu mengecewakan saya dan saya pun mengecewakan Mas Sofian, misalkan seperti itu ya, misalkan seperti itu. Nah, ketika dia meyakini seperti ini, maka dia akan ibaratnya nggak akan nanggung-nanggung untuk memperbaiki diri, untuk saling mengingatkan. Nah gitu. Jadi itu akan tergantung oleh visi ya. Dan saya betul-betul sarankan visinya adalah betul-betul harus karena ibadah kepada Allah. Jadi perjalanan pernikahan itu dari hal-hal yang terbesar sampai hal yang terkecil itu harus bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Makanya kita harus saling mengingatkan satu sama lain ketika misalkan ada ibaratnya godaan-godaan di luar, kita mengembalikannya ke tujuan pernikahan kita di awal. Kan gitu ya. Kan banyak sekali godaan-godaan di luar gitu ya. Yang mungkin bisa bikin kita ibaratnya goyah seperti itu ya. Nah gitu. Jadi makanya ketika kita mengembalikan ke visi kita gitu ya, ke visi tujuan pernikahan kita, maka insya Allah gitu ya, itu akan membentengi pernikahan kita, akan membentengi keluarga kita. Dan yang terkuat gitu ya, yang terkuat visi itu ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kepada tujuan pernikahan yang memang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pernikahan itu harus menuju surganya Allah. Kan ada ya dalam salah satu ayat Al-Quran itu mereka masuk mereka masuk ke dalam surga itu bersama pasangan mereka, bersama anak-anak mereka, bersama keluarga mereka. Nah, itu yang harus jadi tujuan utama kita. Gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita akan pasti meniatkannya untuk Allah dan kita nggak akan hitung-hitungan. Nah, kan kadang-kadang hitung-hitungan ya, aku kan udah cuci piring, aku kan udah bersihin ini, Mbak. Tapi ketika kita meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, nah insya Allah kita akan merasakan itu adalah berbuah pahala untuk pasangan kita. Kan ibadah terbaik itu adalah kepada pasangan. Seperti Mantap itu. sekali. Jadinya tentram kayak gitu ya ujungnya Teh, kalau ketika memang kita ujungnya ketentraman ya, ketentraman batin betul. ya gitu, ketentraman diri ya gitu. Jadi iya sih, memang itu apa ya? Itu saya rasa tepat sekali bahwa bisa dibicarakan, bisa dinegosiasikan. Yang penting adalah apa ya, segitiganya puncaknya itu adalah Allah kayak gitu ya, ibaratnya. Nah, ketahui yang menjadi ujung dari tujuan utama keluarga itu kayak gitu ya. Karena kalau malah dunia itu nggak akan ada habisnya, malah saling nuntut nanti. Betul gitu. Benar. Akan saling ini ya, akan saling merasa oh aku yang paling kayak gitu ya. Nah, aku yang begitu. Kayak gitu. Oke. Terus menarik sekali juga itu. Nah, tapi ini juga Teh, tadi kita belum menyinggung bab orang tua kayak gitu ya. Bab orang tua berkaitan dengan tadi sudah, kalau masalah pribadi harus terselesaikan kayak finansial, secara gagasan hidup, terus secara mungkin sebelum nikah juga relasi, terus ada beberapa grand design ke depan ya. Jadi mungkin khusus laki-laki ya harus ada roadmap jelasnya, oh harus dibawa kemana nih, karena kan sebagai kepala keluarga kayak gitu kan, kecenderungnya kepala keluarga, walaupun juga si wanita juga tidak bisa dipungkiri bukan hanya samina watona ibaratnya ya, tapi harus sebagai ini pendamping ya Teh ya kan, harus selalu beriringan kayak gitu saya rasa ya, bukan apa ya, ibaratnya wanita di bawah ketiaknya laki-laki enggak, tapi harus memang saling beriringan. Nah, kalau ini Teh, kalau persoalannya berkaitan dengan restu, ini tadi kan sempat kita singgung di awal, restu kayak gitu ya. Bagaimana kita meyakinkan, seringkali mungkin ya, meyakinkan diri, oh saya sudah menganggap siap, tapi kan orang tua kan adalah orang yang lebih mengetahui kita lebih lama. Orang yang lebih mengetahui, oh kamu itu siap atau belum, kamu itu secara tindakan, secara kewajiban, tanggung jawab kayak gitu udah mampu atau belum. Nah, hal-hal seperti itu gimana Teh untuk ketika kita terhalang kayak gitu ya, ibaratnya terhalang restu, itu kan bukan kayak sinetron sih, tapi memang realitanya sering kali ada. Ya betul. Orang tua kan kayak gitu Teh. Katakanlah sudah lama, apalagi kalau udah lama pacaran, katakanlah ya, udah lama pacaran, terus pas di hadapan ibaratnya bukan penentu sih, orang tua ya penentu, di dunia kan penentu tetap orang tua, sebelum takdir Allah kayak gitu ya, kan penentu di orang tua katakanlah. Nah, itu gimana Teh untuk meyakinkan bahwa oh ya, kamu sudah siap, oh ya, walaupun itu tadi tidak ada pernikahan yang saya rasa tidak berjuang, siapapun itu tetap berjuang. Siapapun tetap harus melewati namanya anak tangga kayak gitu ya. Ada hierarki yang harus memang dipenuhi seperti itu. Ada, dan nggak ada yang ujuk-ujuk langsung ya, itu malah aneh saya rasa ya. Nggak ada. Iya betul. Nggak ada dinamikanya kalau ibarat. Nah, menurut Anda gimana? Ya, jadi memang gini. Salah satu yang selalu saya tekankan juga di salah satu di kelas pranikah saya. Salah satu siapnya kita gitu, indikator kalau bahasa ilmiahnya, indikator kita siap atau enggaknya menikah itu salah satunya itu betul restu orang tua itu kita pegang apa enggak. Nah, ada kan orang itu ketika dia misalkan sudah meminta izin ke orang tuanya, mah misalkan bapak, mah saya mau nikah, itu kan orang tua udah, Allah kamu ini masih wah gitu lah ya. Ada kan orang tua itu seperti itu ya, ibaratnya boro-boro membuka pembicaraan yang misalkan, oh emang kamu udah siap, itu nggak seperti itu, orang tuh udah nolak duluan gitu ya, Allah
kamu baru anak kemarin lah, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi seperti ini Mas Sofyan. Bisa jadi memang meskipun kita gitu ya di usia dewasa awal, bisa jadi menurut orang tua kita masih sikapnya kekanak-kanakan. Nah, sikapnya kekanak-kanakan. Contohnya apa sih sikap kekanak-kanakan? Contohnya, hal-hal yang terkecil, salah satunya tadi ya, untuk menunjukkan tanggung jawab, untuk menunjukkan dia amanah terhadap apa yang jadi tugas pribadinya lah. Itu kadang-kadang nggak terpenuhi. Contohnya gini, pagi-pagi misalkan bangun pagi masih dibangunin sama orang tua, atau misalkan baju masih dicucikan. Jadi berarti dia nggak punya inisiatif, dia nggak ada mental untuk melayani orang tua. Kan penting ya, dia misalkan kita misalkan salah satu hal terkecil aja, misalkan pagi-pagi pas ayah duduk di ibaratnya kita misalkan yang perempuan disuguhin kopi gitu ya, ayah kita itu kan salah satu, oh iya anakku nih udah dewasa nih gitu kan, meskipun dia nggak, orang tua kita nggak ngomong gitu, meskipun orang tua kita nggak bicara, nah meskipun orang tua kita nggak mengungkapkan gitu kan, nah tapi itu jadi apa ibaratnya, jadi tanda lah ketika kita mandiri hal-hal yang pribadi kita, misalkan kamar gak berantakan gitu ya, atau hal yang terbesarnya misalkan kita udah punya penghasilan lalu misalkan ngasih ke orang tua, itu sudah bagian dari kita itu ternyata sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Apalagi nanti ketika sudah menikah gitu kan, orang tua kan tahu ya gimana dalam-dalamnya pernikahan. Nah makanya ketika misalkan orang tua misalkan meragukan kita, ya berarti kita memang belum dipercaya. Kecuali kalau misalkan orang tua ketika misalkan kita minta izin sama orang tua, lalu orang tua membuka diskusi, misalkan contohnya bapak mah misalkan saya mau menikah, nah lalu ditanya emang kamu udah punya calonnya, nah berarti itu sudah ada sinyal ya, ada sinyal bahwa memang orang tua itu melihat kita, oh iya dia pribadi sudah dewasa, dia sudah siap menikah, dia sudah bisa bertanggung jawab, oh dia sudah tidak dikhawatirkan lagi soal masa depannya, misalkan seperti itu kan gitu ya. Orang tua kan pasti punya kekhawatiran, nah makanya itu harus ditutupi dengan sikap dan tindakan dan perilaku kita yang tidak mengkhawatirkan orang tua kita, minimalnya dari hal-hal yang terkecil tadi ya, seperti itu Mas Sofyan. Oke. Sangat ini ya, relate sekali memang Teh. Karena ya kalau pengalaman saya kembali lagi, kalau saya dulu memang ditanyai, jadi kayak kan saya jarang bawa, bukan jarang sih, malah memang belum pernah bawa wanita ke rumah gitu. Jadi ya akhir-akhir semester ini malah gini Teh. Lah, masuk ame wisuda iki dhewean. Jadi kayak wah, ini apa? sinyal diperbolehkan ya gitu kan, mikir saya kan. Nah, itu. Apakah ini wah, yang lainnya kan teman-teman kan tetangga gitu, itu udah bawa calon ya itu. Aku ya pada saat itu kan memang orientasi belum ke hal itu kayak itu, masih aktif di ibaratnya sebagai ini organisator lah ibaratnya, fokus ke organisator. Terus setelah tak pikir-pikir, iya ya 24 ya gitu, apalagi maksudnya dikomunikasikan. Tapi untungnya orang ya, karena itu Teh macam-macam kan, tantangannya macam-macam. Ada orang tua yang ibaratnya terbuka, ada yang menanyakan. Kalau orang tua saya memang cenderung ini kita dekat ya, setiap hal itu kita komunikasikan. Jauh-jauh hari memang saya komunikasikan, terus malah dari pihak orang tua itu tanya gitu, nang mosok durung duwe kayak gitu kan. Karena saya anak pertama kan Teh, saya anak pertama dan jadi mungkin ibaratnya ya sudah bukan hal yang tabu berbicara hal pernikahan kayak gitu kan. Cuman dulu kan saya memang ini ya terlalu ambisi orangnya, jadi ada beberapa yang harus saya kejar dulu, tapi mikir-mikir iya ya, kita berbicara momentum juga kan nih, sebenarnya berbicara momentum ini kayaknya di tahun ini nanti dia bela takut diambil orang gitu ya Teh, itu juga pengaruh itu juga pengaruh ya kan. Kalau dengan calon nanti kan juga ini ya Pak, pengaruh hal kayak gitu juga nih ya. Makanya ya udah saya komunikasikan. Tapi kan cenderung itu tadi Teh, ada beberapa orang tua, indikasinya orang tua yang beda-beda nih. Ada orang tua yang mungkin saya mendapatkan ataupun bersyukurnya orang tua saya adalah terbuka. Tapi kan ada orang tua yang mungkin tidak membuka komunikasi seperti itu, gimana? Ibaratnya udah ya udahlah, kamu jalan-jalan sendiri kan, itu hidup-hidupmu kan, ada, tidak mungkin ada. Seperti yang Teteh sampaikan tadi, latar belakang
terus masa lalu itu kan mempengaruhi, bahwa di kita pun mempengaruhi kan, riwayat-riwayat masa lalu kayak gitu kan mempengaruhi paradigma seseorang. Nah itu gimana teh untuk mensikapi dengan orang tua yang cenderung berbeda-beda tadi? Mungkin untungnya kalau untung yang dapat yang komunikatif, alhamdulillah. Tapi kalau yang ibaratnya sudah kita dianggap masih anak kecil, terus dianggap tidak memberikan solutif, itu gimana kayak gitu teh? Itu juga tahu. Iya. Nah, jadi gini, itu pun memang menurut saya Mas Sofyan, itu pun adalah bagian dari diujinya kedewasaan kita. Diujinya kedewasaan kita. Jadi kan dewasa awal itu adalah di mana kita itu berpikir untuk bagaimana masa depan kita, bukan lagi hal-hal main-main, bukan lagi hal kongko-kongko dan sebagainya, misalkan seperti itu ya. Nah, makanya ketika misalkan ada tantangan-tantangan seperti itu, ketika misalkan orang tua menutup diri, orang tua nggak percaya dan sebagainya, makanya sebenarnya yang menjadi penentu itu adalah bukan orang tua lagi, tapi kita sendiri. Karena kan kita yang menjadi navigator kehidupan kita nanti ke depannya. Bukan orang tua kita. Maksudnya dalam arti kan bukan berarti orang tua lepas diri juga, tapi dalam arti kan kita akan punya kehidupan sendiri. Nah, gitu ya. Nah, makanya kita harus mencari cara gimana caranya, bagaimana sih kita bisa mengkomunikasikan sedemikian rupa, gitu ya. Ini juga bagian dari tantangan yang harus kita hadapi, gitu ya. Dan ini pun akan menunjukkan kedewasaan kita dengan sedemikian rupanya. Makanya kita harus bangun komunikasi dengan sebaik-baiknya. Contohnya gini lah. Contohnya gini, untuk membangun kepercayaan ya sama orang tua kita yang menutup diri. Contohnya, misalkan hal-hal sederhana aja. Misalkan kita tuh bawa makanan buat orang tua nih, ini buat makanan buat di rumah misalkan. Nah itu kan, itu akan membuat kita membuka komunikasi sama orang tua, ini dapat dari mana, misalkan seperti itu ya. Dengan kita rutin mengantar orang tua misalkan, atau kita misalkan apalah membantu orang tua gitu ya. Itu kan akan ada, kan nggak mungkin ya kita tuh kayak robot lah gitu ya. Misalkan masa sama orang tua kayak robot yang ibaratnya ketika kita berdekatan tuh nggak ada ngobrol-ngobrolnya kan gitu. Nah seperti itu. Jadi pasti ada momen-momen kita itu pas udah dapat kedekatan dengan orang tua, ada momen tepat klik. Nah gitu ya. Ada kliknya kita, momen dimana kita menyampaikan keinginan kita. Nah seperti itu. Jadi gitulah. Yang paling penting adalah bagaimana sih kita sebagai anak itu membangun kepercayaan dulu kepada anak. Jangan dulu menuntut. Jangan dulu pengennya orang tua begini begitu dan sebagainya. Orang tua kan taunya kita yang dilihat secara perilaku. Gitu. Bukan keinginan kita maunya ini, maunya itu dan sebagainya, enggak gitu. Nah, makanya yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana yang harus kita dapatkan kepercayaan dari orang tua dari tingkah laku kita. Nah, gitu. Itulah yang akan buat orang tua kita percaya, insya Allah. Sebenarnya memantaskan. Nah, gitu. Di hadapan orang tua dulu. Orang tua dulu. Oke, Teh. Ini ada pertanyaan ya, ada langsung ya. Tadi ada Mbak Tiara Safira yang menanyakan ini ya. Bisa langsung saya berikan ke Teteh ya? Boleh, silakan. Berkaitan dengan ini, faktor-faktor yang mungkin bisa merubah karakter, sikap, atau visi misi pasangan setelah bertahun-tahun menikah. Nah, tadi kan faktor-faktor yang bisa faktor-faktor yang mungkin bisa merubah visi tadi kan. Kita sudah berbicara visi tadi kan. Visi adalah salah satu pintu masuk menggapai pernikahan. Nah, faktor-faktor apa yang bisa merubah hal itu Teh? Biasanya faktor-faktor apa, katakanlah mungkin kalau sudah 2 tahun, 5 tahun kan kecenderungan ada yang diberikan ke kita, 5 tahun itu adalah masa kayak gini-gini, 10 tahun nanti ada masa-masa kayak gini. Faktor-faktor apa yang kiranya bisa merubah karakter dan sikap ataupun visi tersebut Teh? Ya, jadi gini, yang keliru gitu ya, yang keliru seringkali dalam pernikahan, itu pas udah menikah, itu kita ada pada titik gitu, ada titik itu dalam arti apa? Kita nggak berproses untuk terus belajar gitu ya, untuk memperbaharui apapun yang kita harus capai dalam pernikahan. Nah, dalam arti gini, dalam satu misalkan 5 tahun gitu ya, 10 tahun tadi yang seperti Mas Sofi